وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Majelis Taklim ba'da salat zuhur Masjid Jami' Al-Mubarak rahimakumullah. Mari senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang wajib kita yakini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa pula bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang doa. Ini kadang kita abaikan, kita anggap remeh. Doa adalah sebaik-baik ibadah. Jadi min afdhalil ibadah indallahi azza wa jalla minha ad-du'a. Di antara amal ibadah yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah adalah doa, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ini adalah salah satu senjata orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya senantiasa kita pelihara sunnah ini, sunnatun hasanah, sunnah yang baik, di antaranya berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna doa, da'watul insan ila Rabbi azza wa jal fi jalbil manafi' wa daf'il mudhar. Selama ini kita paham kalimat doa. Kita mengulang makna doa, yakni da'watul insan ila Rabbi azza wa jal, seruan insan, seruan manusia, permohonan manusia ila Rabbi azza wa jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jalbil manafi' wa daf'il mudhar, agar manfaat kebaikan dekat, daf'il mudhar, keburukan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti sari doa, kebaikan dekat kepada kita, keburukan jauh dari kita. Jadi tatkala seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan dekat, keburukan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan manusia, seruan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ada dua macam. Pertama, doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Jadi doa ibadah maknanya ibadah yang kita tegakkan setiap saat itu menjadi doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tatkala kita berwudu, aktivitas wudu itu menjadi doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu. Mazahir ibadah, tampilan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi doa. Yang kedua, doa masalah. Doa seruan, permintaan, ya Rabbi, yakni dengan ucapan dan lisan. Ini tampilan doa. Hadirin rahimakumullah, ada 4 hal yang mesti kita perhatikan tatkala seorang hamba hendak berdoa kepada Allah. Bahkan ini menjadi syarat yang mutlak apabila kita hendak berdoa kepada Allah. Nanti kita akan tambah dengan adabnya. Yang pertama yang mesti ada di dalam diri seorang hamba tatkala mereka berdoa kepada Allah,
ikhlas lillah, khalisan lillah, min ajlillah, ibtigha'a maradatillah. Lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalisan lillah, tidak boleh tercemar dengan sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Kemudian min ajlillah, sandarkan hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada makhluk. Masalan ya syekh, ya datu, masalan la yajuz. Kemudian ibtigha'a maradatillah. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun yang pertama, syarat yang pertama seorang hamba berdoa ikhlas. Yang kedua, yakin diijabah, muqinun bil ijabah. Jadi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala punya keyakinan yang sangat besar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan berlebihan, ghairu ma'qul, yang tidak masuk akal, yakni ma fi udwan, tidak boleh berlebihan seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allahumma ja'alni nabiyyan, ya Allah jadikan saya nabi. Ini ghairu ma'qul, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang patut ada di dalam diri seorang hamba tatkala hamba itu berdoa adalah ijtinabul ma'asi wal muharramat wa dzunub. Orang yang berdoa itu wajib ijtinab, menjauhkan sejauh-jauhnya al-ma'asi, berbagai macam maksiat, al-muharramat, yang diharamkan Allah, ya, az-dzunub, orang itu meninggalkan dosa, imma shaghir wa imma kabir, baik dosa kecil apalagi dosa besar. 4 perkara ini hukumnya wajib bagi seorang hamba tatkala seorang hamba itu hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi syarat yang mutlak. Kalau adabnya banyak adab yang istihbab saja, ya, termasuk ini juga, ya, nanti pun akan kita bahas. Jadi beberapa hal yang dianjurkan, kalau ini diwajibkan bagi seorang hamba tatkala mereka berdoa kepada Allah. Yang pertama ikhlas, ya, ikhlas. Kemudian muqinun bil ijabah, yakin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ma fi udwan, tidak berlebihan. Yang keempat ijtinabul haram, yakni jauhkan al ma'asi wal muharramat wal dzunub, ya. Jadi apapun permintaan kita, kalau kita normal seperti ini, yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doa ibadatun azimah, ibadah yang paling azim, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ad-doa, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awqatu ijabati doa. Hadirin rahimakumullah, tatkala seorang hamba berdoa ada kaitan dengan waktu. Awqatu ijabati doa, waktu-waktu tatkala seorang hamba berdoa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a, akhrajahu Muslim. Hadirin, di antara waktu-waktu yang diijabah tatkala seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang pertama ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, seorang hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajidun, tatkala dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a, oleh karenanya perbanyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian sujud.
barusan kita salat zuhur berjamaah, ya. Antum kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sujud. Maka ada perintah, fa'aksiru fiha minad du'a. Perbanyak tatkala sujud berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala posisi kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah tatkala seorang hamba sujud, waktu-waktu itulah yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau perbanyak doa di waktu sujud, yakin diijabah, asal normal, asal 4 hal ini ada ini, begitu, ya. Jadi pertama adalah ketika sujud, al-iktisar, yakni perbanyak doa tatkala seorang hamba sujud. Tetapi secara mujmal adalah ketika seorang hamba salat, ya. Jadi kalau antum salat itu subhanallah, ya, waktu yang paling tepat adalah berdoa kita tatkala kita salat, imam mandubah wa imam maktubah, baik salat sunnah maupun salat wajib. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad, akhrajahu at-Tirmidzi. Yang kedua, waktu yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang hamba berdoa adalah dari Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti waktu yang kedua tatkala seorang hamba diijabah doanya bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Bikin suasana hening antara azan dan iqamah. Curhat antum, ngadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala min amri dunya wal akhirah, baik urusan dunia dan akhirat. Ini jangan dianggap remeh. Ini kabar yang sumbernya dari Rasulullah, mesti wajib kita benarkan. Bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah termasuk waktu yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum perbanyak doa, la tatakhayyal, jangan antum menghayal di waktu-waktu itu, karena di waktu itulah doa kita mustajabah innallahi azza wa jalla. Yang kedua, bainal adzan wal iqamah. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa'astajib lahu wa man yas'alani fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, akhrajahu Muslim. Hadirin jamaah majlis ta'lim ba'da salat zuhur Masjid Al-Mubarak rahimakumullah, waktu yang ketiga, di mana waktu ini jangan kita anggap remeh, adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Rabb kita turun fi kulli lailatin, setiap malam, ila sama'i dunya, ke langit dunia, begitu. Ke muka bumi Allah turun. Kapan? Hina yabqa sulusul lailil akhir fi jawfil lail wa bil ashar, maknanya di sepertiga akhir malam, wa bil ashar, di waktu sahur. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini. Antum jangan bertawasul bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun. Pasti dan yakini turunnya dengan kita beda, begitu, ya.
Yakin Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke muka bumi ini. Kapan? Sepertiga akhir malam. Bangun antum, kita bangun. Kemudian fayaqul, Allah berfirman, bahasa kitanya Allah menantang hambanya. Man yad'uni fa'astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, fa'astajib lahu, aku akan ijabah doanya. Subhanallah. Ini kabar dari Rasulullah, akhi, bangun, benerin, amalin, begitu. Kemudian wa may yas'alani fa'utiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku fa'utiyahu, aku beri. Subhanallah. Iza sa'alta fas'alillah, la yus'al illallahi wahda. Kata iza sa'alta fas'alillah, apabila kau meminta, mintalah hanya kepada Allah. La yus'al illallahi wahda, janganlah kau meminta kecuali kepada Allah yang Maha Esa. Jadi siapa yang meminta kepadaku di malam-malam ini, di akhir malam ini, fa'utiyahu, aku akan beri. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang beristighfar kepadaku, istighfar talabul maghfirah, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena maghfiratan min indika ya Rabb, maghfirah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Antum talabul maghfirah, antum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Hina yabqa sulusul lail, di sepertiga akhir malam. Maka orang yang seperti itu fa'aghfir lahu, aku ampuni dia. Ini kabar, akhi. Jadi keberkahan di antaranya di waktu ini. Siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wabil ashar, di waktu sahur, ya fi jawfil lail, di akhir penghujung malam, sepertiga malam, Allah akan ijabah. Kemudian barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Dan barang siapa yang beristighfar kepadaku di waktu itu, fa'aghfir lahu, maka aku akan ampuni. Gitu. Minta apa saja, ya. Bahkan di sini ditekankan, inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kullu lailatin. Pahami? Inna fi lailah, dalam waktu malam, sa'atan, ada waktu yang sesaat, sebentar, begitu. La yuwafiquha rajulun muslimun, la yuwafiquha rajulun muslimun, tidaklah seorang muslim berada di waktu yang sebentar itu. Kemudian yas'alullaha, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala khairan, bentuk permintaannya khairan, kebaikan, bukan keburukan. Tidak boleh kita berdoa terkait dengan keburukan, tidak akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tua minta kepada Allah terkait dengan keburukan terhadap anaknya, na'udzubillah. Kita khawatir pada saat itu ada waktu yang diijabah sehingga doa kita diijabah. Makanya antum tidak boleh, tidak boleh berdoa terkait dengan keburukan terhadap anak kita, ahlul bait kita, harta benda kita, juga jiwa raga kita. Kenapa? Pada saat itu kita berada di waktu yang diijabah, nanti akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ya berdoa terkait dengan keburukan. Jadi tidaklah seorang muslim berada di waktu itu. Kemudian yas'alullaha khairan, dia minta kepada Allah khairan, kebaikan, min amri dunia, baik urusan dunia wal akhirah, juga urusan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika kullu lailatin, yang demikian itu setiap malam. Makanya kita tidak boleh menentukan waktu, mengkhususkan waktu. Kapan saja. Lailatul Isnin, ya, Lailatul Selasa, sampai akhir kita berdoa. Ya, jadi kita tidak boleh menentukan waktu, kapan saja. Ya, apabila antum di malam hari terbangun, antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada teknisnya nanti. Ya, ada tata caranya. Begitu. Bagaimana seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
doa yang paling asma, doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya jawful lailil akhir tadi, sepertiga malam akhir. Kemudian wa duburus salawatil maktubah, ya, di akhir-akhir salat maktubah, di akhir-akhir salat 5 waktu. Makanya kita sudah bahas itu, ya, kita sudah singgung. Iza tasyahada ahadukum falyastaiz billahi min arba'. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini perintah Rasulullah. Iza tasyahada ahadukum, apabila kalian tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, antum jangan salam, apalagi antum sholat sendiri atau antum sholat bermakmum dengan imam. Jikalau imam belum salam, antum jangan marah, justru perbanyak doa di situ. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian imam belum salam juga, tambahkan doa lain. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Imam belum salam, terus tambahin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam belum salam, tambahin Allahumma hasibni hisaban yasira. Walhasil, tidaklah kita tertakhayal, tidak kita menghayal pada saat itu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah tempat yang paling tepat kita berdoa. Kalau ba'da salat, setelah salam, tempat yang paling tepat kita berzikir kepada Allah. Antum lagi salat, perbanyak doa. Gitu. Ya. Itu subhanallah. Sepertiga malam pada saat akhir salat, doa kita mustajab, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak doa. Jadi kalau imam lama, kita nggak usah marah kalau paham. Tapi imam juga harus cerdas, melihat makmumnya. Kalau banyak yang suyuh, yang sepuh, jangan berlama-lama kita, ya. Tapi minimal sunnah itu berjalan bagi orang-orang yang paham. Kalau imamnya paham, makmumnya paham, tidak ngeluh mereka. Perbanyak doa, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kita banyak berbuat zalim, zalim terhadap diri kita. Antum tidak sadar zalim terhadap diri antum. Ketika malam hari mestinya waktu istirahat, mata antum melek, ya, itu termasuk zalim. Ya, antum punya kendaraan, ya, daya tampungnya 5 kilo misalkan, antum penuhi 10 kilo, antum zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, ya, kepada diri kita juga, ya. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan perbanyak doa tatkala kita di akhir-akhir salat, tasyahud akhir, ya, apalagi dimulai dengan kita membaca salawat itu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ya, inilah beberapa waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang. Yang pertama sudah ditulis. Pertama ketika sujud, perbanyak doa. Aksiru biha minad doa. Kemudian bainal adzan wal iqamah. Kemudian yang ketiga sepertiga malam akhir. Ya, mudah-mudahan ya nanti kita akan lanjutkan, kita selang-seling. Kalau kita normal hidup kita, yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Cukup saja. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Kasih mic.
kok belum dijaga juga ini. Ya. Ini kita selalu berdoa, ya. Tapi kok tidak dilihat sama sekali ijabah dari Allah SWT. Karena ketidakpahaman kita. Doa itu 3 Pertama, illa a'tahu iyyahu. Pertama, mubasyarah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sarrafa anhu minassu. Kita minta ini tidak diberi, tapi sarrafa anhu minassu, dipalingkan kita dari berbagai macam keburukan, termasuk doa antum diijabah. Yang ketiga, nanti ya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala indahu yaumal qiyamah, pada saat hari kiamat kelak. Makanya istijal termasuk orang berdoa tidak punya adab istijal. Kenapa istijal? Da'autu ila Rabbi azza wa jal lam arani ijabatul doa, kata dia. Bahkan yatruk ad-du'a, subhanallah. Jadi istijal begini Ustaz. Da'autu, aku terus meminta kepadamu ya Rabb. Aku minta sudah 10 tahun, 5 tahun, tetapi aku tidak melihat sedikit pun ijabah darimu. Kemudian orang itu meninggalkan doa. Itu namanya istijal. Ya, akhirnya ya sudah, aku tidak berdoa lagi. Pahami, doa itu pertama langsung diberikan secara mubasyarah, langsung. Yang kedua, dipalingkan kita dari berbagai macam keburukan. Yang ketiga, nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Artinya yakin pasti doa kita diijabah. Kita tidak tahu, tidak sadar, mestinya kita terjatuh, tidak terjatuh. Berarti disitulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ustaz ya. Jadi jangan man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, maka Allah murka. Allah akan marah. Jadi siapa yang kepingin mendapat murka Allah, silakan antum tidak berdoa. Begitu. Jadi siapapun yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, maka orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi, kita manusia yang lemah, perbanyak doa. Begitu. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, doa untuk orang yang sudah meninggal Ustaz. Apakah itu doa yang untuk doa yang sudah orang meninggal itu bisa mengurangi dosa-dosanya atau meringankan beban dia di kubur ataupun nanti di akhirat nanti? Iya. Terus satu lagi Ustaz, yang sepertiga malam itu sekitar jam berapa ya Ustaz? Sahur, secara umum sahur. Antum kalau sahur jam berapa? Jam 9? Jam 3. Wabil asar. Ya, jam 3 lewat lah. Jam 3 lewat orang kita. Ya. Siapa nama antum? Dian Amrullah. Dian Amrullah. Ya. Ad-du'a bizahril ghaib. Secara umum, ad-du'a bizahril ghaib mustajabatun. Ad-du'a bizahril ghaib ini antum istilah baru nih. Kalau yang baru dengar. Ya, ayo ikutin ana. Antum harus bangga dengan istilah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u Bizahril ghaib. Bizahril ghaib. Titik 2. Maknanya doa seorang muslim untuk saudaranya yang muslim yang tidak ada di hadapannya. Ini mustajabah, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perilaku para anbiya, perilaku orang-orang saleh. Makanya seorang khatib itu selalu berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Begitu. Dia tidak tahu orang beriman sudah meninggal atau belum. Makanya antum udah ammah secara umum saja. Jadi doa yang paling dijabah di antaranya zahril ghaib. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang muslim ketika saudaranya tidak ada di hadapannya. Apakah dia meninggal? Apakah dia berada di Brunei? Apakah mereka berada di Cina? Kita doai dia. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk amrullah,
pada saat amrullah ada di hadapan kita, mungkin kita kepingin mendapat pujian dari beliau, betul? Ini beliau tidak ada di hadapan kita, kita berdoa, ini alamat, dalil, khalis, lillah. Bahkan ad-du'a'u bizaril ghaib inda ra'si malakun faqala al-malak amin summa walaka bimithli. Jadi doa seorang muslim untuk saudaranya muslim inda ra'si malakun, di dekat kepala orang yang berkata kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika dia berdoa untuk saudaranya kebaikan, di atas kepalanya ada malaikat fayaqul, dan qala al malak, berkata malaikat amin walaka bi misli, subhanallah, engkau pun demikian, begitu. Jadi malaikat berkata amin kepada orang yang berdoa untuk saudaranya muslim yang tidak ada di hadapannya. Amin. Kita lihat, malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti aminnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kalau antum surah Al-Hasyr antum buka, surah Al-Hasyr ayat 10 nanti. Ya. Orang-orang yang datang setelah kaum Ansar dan kaum Muhajirin, wa yaqul, mereka selalu berbicara, ngomong dia, Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Subhanallah. Ini perilaku orang-orang yang saleh. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk diri kita, bahkan Nabi selalu berdoa, Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Begitu. Jadi orang-orang yang individualis, ananiun, dia berdoa hanya untuk dirinya. Antum jangan. Pertama doa untuk diri antum, kemudian untuk kedua orang tua antum, kemudian untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin dia akan mendapat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amrullah paham. Ya, kalau kita mohon ampun kepada mereka, kepada Allah untuk mereka, kita pun diampuni. Wa laka bimisli. Silakan yang lain. Hidup gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu aku membaca apa Indonesia? Oh iya. Bahasa Indonesia. Gimana Pak? Terima kasih. Terkait dengan bahasa, ya. Kalau kita asbabul wurud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati tata'alaq bid-du'a fadal. Kalau kita hafal doa yang asbabul wurudnya dari Rasulullah, antum fadal baca ahsan, afdal, jayyid, itu lebih bagus. Contoh, ada doa ketika kita sakit dituntun oleh Rasulullah agar kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas. Terusin. Nah, ini kasih hadiah nanti nih. Ya, hafal ya. Kita kepingin sembuh, ada doanya dari Rasulullah. Seluruh aspek kehidupan manusia sudah diatur oleh Rasulullah. Doa minta ini ada, doa minta anu ada. Kebetulan kita kepingin sehat. Ya, Allahumma rabban nas, adhabil ba'sa bil marad, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ini paling afdal. Tapi kita tidak pandai berbahasa itu. Kebetulan kita belum belajar. Sudah, ya Allah, sembuhkan penyakitku ini. Termasuk, kita belum masuk nanti, termasuk doa yang sangat disukai Rasulullah adalah jawami al-kalim, singkat, padat, mencakup berbagai macam kebajikan. Jadi kalau doa jangan suka dirinci, akhi. Jangan dirinci, gitu. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ini. Khalas, Allah tahu. Jangan dirinci. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya ini ya Allah. Kadang-kadang di pantat ya Allah. Enggak usah dirinci. Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang datang jam 2 ya Allah. Begitu enggak punya adab.
Gua lagi ngantuk datang ya Allah. Jangan. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ini. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat boleh. Kalau di dalam sholat jangan sampai bahasa yang kita lontarkan terdengar orang lain, berarti sholat kita batal. Itu tatakalam, itu ngomong itu. Datang dalam hati ngomong, ya Allah, ya dalam hati. Tadi urusan dunia dan urusan akhirat illa a'tahu iyyahu, kecuali kita diberikan oleh Allah. Asal ini ada nih. Gitu, ya. Nanti kita bahas mawani ijabati doa. Subhanallah. Sebab-sebab tertolaknya doa. Ya, ini baru masuk waktu-waktu yang ijabah. Nanti ada mawani, ada sebab-sebab tertolaknya doa. Sudah hampir setiap saat dia berdoa. Di waktu azan dia berdoa. Di waktu sujud dia berdoa. Sepertiga malam akhir dia berdoa. Ketika nuzulul ghais, ketika turun hujan dia berdoa. Fi lailatul qadar dia berdoa. Tapi tidak diijabah. Evaluasi. Ada mawani, ada sebab-sebab tertolaknya doa yang ada di dalam diri kita. Baik, insyaallah kita bahas. Ya. Ini secara mujmal ini nih. Ya. Mana? Nih. Ijtinabul ma'asi wal muharramat waz dzunub. Jadi orang yang tidak menjauhkan maksiat, orang yang tidak menjauhkan haram, orang yang tidak menjauhkan dosa, dia angkat tangannya, ya Rabbi ila sama'id dunya. Dia angkat kedua tangannya ke langit dunia sampai ketika kelihatan mardudatun la tuqbal, sia-sia, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita bahas, yakni mawani ijabati doa, sebab-sebab tertolaknya doa seorang hamba. Padahal hukum asalnya doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Silakan. Cukup? Ya, kalau ngaji maunya cepat-cepat selesai. Gitu. Sudah cukup atau cukup? Cukup. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesulitan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan selalu dekat dengan kita. Siapapun yang sakit di hari ini, saudara-saudara kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan, punya cita-cita yang masih banyak yang belum kita raih, agar kita diberi kemudahan untuk menggapai keinginan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.